Alfa Omega Jepara. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2020, di mana Indonesia sebentar lagi akan merayakan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun. Oleh sebab itu, Gereja GBT Kristus Alfa Omega Jepara mengajak jemaat Tuhan untuk dapat bersama-sama bersepakat mengambil waktu mulai bulan Agustus ini untuk berdoa khusus bagi bangsa kita. Doakan buat kesejahteraan bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, juga pemulihan buat Indonesia. Dan jangan lupa doakan juga buat kota Jepara tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh kembali mengucap syukur, menaikkan setiap sembah kita hanya bagi Tuhan. Sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2020. Kita percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita. Mari siapkan hati kita mau sembah Dia, kita mau memuliakan namanya dan mendengar isi hatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat setiap kemurahan-Mu Tuhan dari hari ke hari. Pertolongan perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Engkau siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Dia Allah penebus hidupan kita, amin. Dia juru selamat kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Darahnya hapus dosaku.
penebus hidup kita, hanya satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mengingkari setiap janji-janji yang ditulis dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi katakan, sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama akui kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Frankie Wijaya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau dalam hidup ini. Kami ingin terus melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang gelap. Di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan kepastian dalam hidup ini. Biar kami terus mau melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk sepanjang bulan ini. Supaya kami dapat tetap tenang dan fokus. Kami terus memberikan hidup kami, perjalanan rohani kami untuk dipimpin oleh Tuhan sendiri. Di minggu yang pertama ini Tuhan, di tanggal 2 Agustus, kami mau berdoa buat setiap anak-anak yang sudah Tuhan berikan, titipkan dalam kehidupan setiap keluarga. Kiranya tangan-Mu yang akan memberkati mereka, menuntun setiap langkah-langkah mereka. Ketika mereka selama ini karena wabah COVID-19 yang mengharuskan mereka harus belajar di rumah. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk itu. Berikan kepada mereka konsentrasi yang baik. Berikan kepada mereka semangat untuk mau belajar. Biar mereka masing-masing anak-anak ini Tuhan memberikan hidup mereka dengan disiplin ketika harus belajar maka mereka akan belajar. Ketika mereka mengerjakan tugas biar mereka mengerjakan tugas. Ketika ada saatnya mereka bermain biar mereka bermain. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau menaruh dalam diri mereka tanggung jawab. Agar sungguh-sungguh anak-anak kami Tuhan boleh belajar dan boleh menerima semuanya dengan pertolongan dan kesanggupan daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk. Lindungi mereka daripada yang jahat. Berikan kepada mereka senantiasa kesehatan dan kekuatan. Berkati semua orang tua yang mengasuh mereka. Kakek nenek yang bersama dengan mereka. Kiranya Engkau selalu akan memampukan agar mereka semua menjadi teladan bagi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan sendiri akan terus menolong, memampukan dan melayakkan kami. Agar setiap persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu menjadi berkat bagi diri kami. Berkati semua tim praise and worship dan semuanya yang sudah terlibat. Multimedia, kameramen, soundman, semuanya Tuhan.
Engkau memberkati mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita berada di minggu yang pertama, di tanggal 2 Agustus 2020. Dan tema pada bulan Agustus ini saya akan bicara tentang tenang dan tetap fokus. Penting sekali buat kita untuk bisa tenang dan tetap fokus, karena memang kita sudah melewati masa-masa ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan bersama dengan Tuhan. Dan saya ingin di bulan Agustus ini Bapak Ibu tetap tenang dan tetap fokus, karena Bapak Ibu juga tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ambil dari Matius 14 ayat 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini adalah sebuah ayat yang akan mendasari dari sepanjang bulan kita membicarakan tentang tema besar kita mengenai tenang dan tetap fokus. Tuhan berkata kepada para murid-muridnya, tenanglah. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Kalau saudara membaca dari Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Maka Bapak Ibu Saudara akan tahu bahwa pada waktu itu murid-murid mereka berada dalam satu perahu yang sama. Dan mereka mengalami satu gelombang angin sakal yang begitu luar biasa. Yang tentunya tidak pernah mereka sangka-sangka akan mereka hadapi pada waktu itu. Dan tahukah saudara, angin sakal adalah angin yang berhembus. Angin yang bertiup berlawanan dengan arah kapal. Jadi ketika mereka sedang maju kapal mereka, maka di depan mereka ada angin yang datang berlawanan dengan laju kapal mereka. Dan Anda tahu kalau sebuah angin begitu besar dengan gelombang yang begitu dahsyat menghalangi laju kapal mereka, maka akibatnya kapal itu akan diombang-ambingkan oleh angin itu. Jadi keadaan pada waktu itu begitu membahayakan nyawa mereka. Dan para murid semua pada ketakutan. Tapi Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Yesus berada di perahu bersama dengan mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini dan jangan takut. Bapak Ibu Saudara, itu pun yang saya inginkan. Selama kita melanjutkan perjalanan hidup ini, selama Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, kita boleh tahu ada gelombang di depan kita. Kita boleh tahu ada masalah yang berat di depan kita yang menghalangi laju perjalanan rohani kita. Tapi saudara harus tetap tenang dan fokus karena Anda tahu Tuhan tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Dia berkata kepada saudara dan kepada saya, akulah Tuhan, janganlah takut. Karena itu ada beberapa alasan untuk kita tenang dan fokus. Dan semuanya itu akan dibahas di tiap minggu selama bulan Agustus ini. Karena itu saya harap Bapak Ibu Saudara jangan melewatkan tiap-tiap minggu selama bulan ini. Anda tangkap setiap firman Tuhan, Anda dapatkan rema dari firman Tuhan. Maka Anda akan mengalami kemenangan itu. Dan minggu yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, alasan yang pertama kenapa kita harus tenang dan fokus. Karena Tuhan itu adalah sebagai penebus. Mari bersama-sama kita membuka dari kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dari kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Mari kalau sudah mendapatkan satu ayat ini, saya ajak kita bersama-sama membacakan ayat ini. Pada hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama mulai membaca. 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah pernyataan atau perkataan secara pribadi yang dikatakan oleh Ayub kepada teman-temannya yang ada bersama dengan dia pada waktu itu. Dan Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu.
Dalam terjemahan yang lain dikatakan dan akhirnya ia berdiri di atas bumi. Itu artinya Tuhan mau katakan kepada kita, akulah Tuhan yang menguasai bumi ini. Akulah Tuhan yang berdaulat atas bumi ini. Akulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Akulah Tuhan yang berdiri di atas bumi. Saudara, Ayub tahu bahwa dia punya penebus yang hidup. Karena itu tujuan daripada firman Tuhan pada hari ini adalah supaya kita tidak mengalami ketakutan terhadap kematian. Tidak mengalami ketakutan terhadap yang namanya kematian. Saudara, saya ingin saudara perhatikan tujuan itu. Tidak mengalami ketakutan terhadap kematian. Kematian dan ketakutan adalah dua fakta yang akan dialami, yaitu kematian, dan yang akan menjadi pilihan, yaitu ketakutan dalam hidup setiap manusia. Dua fakta ini saudara, kematian dan ketakutan, itu satu sisi kalau kita bicara soal kematian, itu semua kita akan pasti mengalaminya. Memang satu kali nanti ada orang yang tidak akan mengalami kematian, tapi ketika itu Tuhan akan ubah tubuh orang itu dan orang itu dalam sekejap mata berubah, diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Tapi bagi yang tidak mengalami itu atau belum mengalami itu, ya kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi selama itu belum terjadi, maka kebanyakan dari manusia, orang-orang percaya termasuk kita, akan mengalami kematian. Tetapi ketakutan itu adalah sebuah pilihan. Ada orang yang bisa berkata, aku tidak akan takut. Tapi ada orang yang akan mengatakan, aku takut. Ada orang-orang ketika menghadapi kematian, dia begitu tenang, rileks. Enggak mengalami ketakutan. Tapi begitu dokter berkata hidupmu tinggal 2 minggu. Waduh, rasanya ketakutan itu begitu menguasai hidupnya. Tapi saudara, saya mau katakan kepada Anda, sekalipun kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu akan dialami oleh semua kita. Tetapi ketakutan saudara, itu adalah sebuah pilihan. Ayub adalah manusia biasa. Ayub sama dengan saudara, Ayub sama dengan saya. Namun dia bisa tahu apa yang akan menjadi pilihannya bila dirinya mengalami yang namanya kematian. Kita tahu ya hidup Ayub begitu rupa. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Ayub tahu saudara, dia harus memilih seperti apa ketika dia akan mengalami sebuah kematian. Karena itu mari kita akan belajar dari 3 ayat ini, kita lanjut ayat 26 dan 27. Tapi saya ajak kita kembali mengulang ayat 25, 26 dan 27. Saya akan bacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. 3 ayat yang kita sudah bersama-sama baca dan dengar pada hari ini. Itu adalah perkataan, kalimat yang diucapkan Ayub yang menunjukkan, yang membuktikan bagaimana dia bisa mengatasi rasa takutnya. Ketika dia sedang diperhadapkan dengan adanya fakta kematian. Ingat Bapak Ibu Saudara, manusia harus tahu ini, fakta kematian itu ada. Ya, fakta bahwa saya akan mati itu pasti. Fakta bahwa Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah online, bahwa saudara akan mengalami kematian, itu adalah fakta yang pasti. Tapi lihat Ayub bisa menunjukkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa mengatasi. Nah, bagaimana seorang Ayub bisa melakukan hal itu? Bagaimana saya dan saudara pun bisa melakukan hal yang sama seperti Ayub? Mari kita akan baca kembali
ayat yang ke-25 ini. Saudara perhatikan, saya suka memperhatikan ayat ini saudara. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang pendek. Tetapi aku tahu. Nah, saudara, waktu saya merenungkan 3 kata ini, tetapi aku tahu, maka saya mencoba untuk melihat ini dia sedang bicara dalam bentuk waktu apa. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada bentuk waktu simple present, ada present continuous, ada past, ada future dan sebagainya saudara. Nah saya mencoba untuk melihat 3 kata ini diucapkan Ayub dalam bentuk waktu apa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kata tetapi aku tahu itu dalam bentuk simple present. For I know. Jadi pada waktu dia berkata, tetapi aku tahu, maka dia sedang berkata hari ini, waktu ucapan itu keluar dari mulutku, hari ini aku tahu. Padahal sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya, Ayub mengalami begitu banyak masalah. Ayub masih tetap punya masalah. Ayub juga tahu dirinya diperhadapkan dengan kematian. Tetapi pada satu momen, pada satu waktu, dia berkata, tetapi aku tahu. Karena itu yang pertama saudara, Ayub bisa melakukannya karena Ayub punya pengakuan yang tidak berubah. Ketika Ayub berkata, tetapi aku tahu, itu menunjukkan pengakuan yang sama walaupun kondisi dan situasinya tidak sama. Pengakuannya tetap sama saudara. Tapi kondisi dan situasinya boleh enggak sama. Ya, pada satu kali Ayub mendengar sebuah berita. Semua hartanya habis. Semua anaknya meninggal. Berikutnya Ayub mengalami yang namanya penyakit yang begitu rupa. Yang membuat kalau saudara membaca di pasal yang ke-19 ini saudara. Aduh, mengerikan sekali. Tidak ada yang menyangka Bapak Ibu Saudara, Ayub bisa mengalami kondisi dan situasi yang berat. Anda bisa baca itu di ayat yang ke-13 sampai 20. Saya akan coba bacakan beberapa ayat. Saya akan mulai membaca ayat yang yang ke-16. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku dan hanya gusikku yang tinggal padaku. Anda bisa bayangkan enggak kira-kira kalau saudara membaca deskripsi daripada ayat-ayat yang tadi saya bacakan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa bayangkan penderitaan dari seorang yang bernama Ayub. Itu kalau boleh saudara diumpamakan seperti zaman sekarang. Orang itu mungkin sudah di ICU. Di ruangnya begitu khusus perhatiannya oleh tim medis. Dengan semua alat-alat yang menempel di sekujur tubuhnya. Istilahnya harapannya sudah benar-benar tipis saudara. Harapan hidup dari Ayub itu sudah benar-benar tipis. Enggak ada seorang pun yang menyangka Ayub bisa mengalami kondisi dan situasi yang berat. Dan kalau mau dihubungkan dengan kondisi kita sekarang, kita pun tidak ada seorang pun yang akan menyangka pandemik ini, COVID-19 ini begitu berat. Dan bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian karena COVID-19. Orang-orang yang mengalami kematian karena COVID-19 ini, orang-orang yang bukan dari level jabatan yang rendah. Tapi mereka juga punya jabatan yang gak main-main saudara. Juga mereka punya kekayaan, mereka juga punya pekerjaan yang baik. Tetapi sekali lagi tidak ada seorang pun yang menyangka pandemik ini bisa membuat orang merasa berat. Dan tidak sedikit keluarga-keluarga
yang mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang bisa mendadak meninggalkan mereka karena terkena COVID ini. Saudara, pertanyaannya simpel, adakah kita mau tetap memiliki yang namanya sebuah pengakuan yang sama tentang Tuhan? Walaupun situasinya sudah berubah. Walaupun kita sendiri ngalami, saudara. Dulu kita begitu enak, tapi sekarang kita begitu merasakan kepayahan. Dulu kita merasa tenang, tapi sekarang kita merasa begitu khawatir dan sebagainya. Adakah, pertanyaan saya kepada Anda, adakah kita mau tetap memiliki yang namanya pengakuan yang sama? Yang tidak berubah, khususnya pengakuan tentang Tuhan itu sebagai penebus. Kalau memang kita harus mengalami yang namanya kematian. Karena itu saya tadi berkata kematian itu adalah hal yang pasti, yang akan dialami. Tetapi ketakutan itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ayub berkata, tetapi aku tahu. Artinya kalau ditanya oleh orang-orang kepada Ayub, kamu tahu enggak siapa Tuhanmu? Hari itu Ayub bisa berkata, aku tahu penebusku hidup. Lain waktu kalau Ayub ditanya oleh orang-orang lain, dalam kondisi seperti yang Ayub sedang hadapi pada waktu itu. Kalau Ayub ditanya oleh orang lain, Ayub, tahukah kamu tentang Tuhanmu? Maka Ayub akan berkata, aku tahu Tuhan itu Tuhan sebagai penebus. Mau sampai kapanpun Ayub ditanya tentang Tuhan, maka jawaban Ayub tetap sama. Dia enggak pernah berubah pengakuannya tentang Tuhan. Bahwa penebusku hidup. Itu artinya Ayub mau berkata kepada mereka yang bertanya, aku ini siap. Mau kapanpun aku dipanggil Tuhan pulang, mau kapanpun aku harus meninggalkan dunia ini, aku siap karena penebusku hidup. Tuhan itu berjanji Bapak Ibu Saudara, bahwa ada yang namanya kebangkitan. Saya akan mengajak saudara membaca dari 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, karena kami tahu. Bapak Ibu Saudara, kalau Paulus, Ayub, semua tahu. Apakah saudara, kita di tempat ini yang hidup di zaman ini, apakah kita juga tahu bahwa kalau Yesus itu sudah dibangkitkan, Dia sudah menang dari maut, Dia sudah mengalami kemenangan dengan Dia bangkit. Kalau kita toh harus mengalami yang namanya sebuah kematian, apakah kita juga tahu bahwa kita pun akan dibangkitkan? Kita punya penebus yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikan pengakuan bahwa Yesus atau Tuhan itu sebagai Tuhan penebus kita. Biarlah itu tetap tidak akan pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Mau kapanpun tidak akan berubah. Mari yang kedua kita akan lihat bagaimana Ayub bisa melakukannya. Dia bisa mempersiapkan dirinya ketika dia mungkin akan menghadapi yang namanya sebuah kematian. Karena Ayub juga tidak tahu apakah dia akan sembuh pada waktu itu. Tapi kita bisa membaca di Ayub pasal yang terakhir, Tuhan beri mujizat yang luar biasa dalam diri Ayub. Mari yang kedua kita akan lihat apa yang Ayub lakukan. Ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
bagaimana Ayub bisa melakukannya. Dia bisa mengatasi rasa takutnya akan kematian. Yang pertama tadi kita belajar, Ayub punya pengakuan yang tidak berubah. Tapi yang kedua, saya akan sebutkan hal yang kedua ini, yaitu Ayub bisa tetap tenang dan dia bisa tetap fokus. Ayub benar-benar siap bila sampai dia mengalami yang namanya kematian. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Ayat yang ke-28 berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Perhatikan kata itu saudara, kulit tubuh kita pun bisa menjadi sangat rusak. Yang setiap hari kita pelihara, yang setiap hari kita perhatikan kulit tubuh kita ini. Tapi ingat saudara, satu kali kulit tubuh kita pun akan sangat rusak. Tapi kapan itu terjadi? Kalau seseorang sudah mengalami yang namanya kematian. Kematian itu menjadi sebuah proses dari rusaknya semua yang ada pada tubuh ini. Hanya dalam tempo beberapa jam, seluruh organ tubuh kita akan rusak. Sel-sel kita akan mulai hancur. Dari mulai yang paling kecil sampai kemudian hal-hal yang nampak, yaitu kulit kita akan semuanya jadi hancur. Kematian adalah sebuah proses rusaknya semua yang ada pada tubuh ini. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, Ayub berkata, walaupun kulit tubuhku akan sangat rusak, tanpa dagingku pun, artinya dagingnya sudah hancur, sudah benar-benar menyatu dengan tanah. Aku akan melihat Allah. Aneh bukan saudara? Kulit tubuh kita boleh sangat rusak. Daging kita boleh hancur. Enggak nempel lagi di tulang kita. Tapi Ayub bisa berkata, aku akan melihat Allah. Artinya apa? Walaupun kematian itu proses rusaknya semua yang ada pada tubuh ini, namun tetapi kematian tidak akan sanggup menghalangi kita untuk melihat Allah. Kita boleh menjadi sama dengan debu karena memang kita diambil dari debu dan tanah. Tapi itu hanya cuma tubuh kita. Roh dan jiwa kita tidak sama dengan tubuh kita. Roh dan jiwa kita tidak diciptakan dari debu dan tanah. Itu semua diberikan lewat nafas hidupnya Tuhan. Karena itu ketika orang sudah mati, yang mati itu hanya tubuh jasmaninya. Tetapi roh dan jiwa orang itu bisa tetap melihat kepada Allah. Karena memang saudara, daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bila memang kita rindu melihat Allah, maka saya mau katakan tetap tenanglah, tetap fokuslah meskipun berada dalam bayang-bayang kematian. Anda dan saya harus tetap pertahankan iman kita. Meskipun kita sudah hampir mau meninggal dunia, kita hampir mendekati kematian, pertahankan imanmu dan engkau berkata kepada dirimu sendiri, aku tahu bahwa penebusku itu hidup. Aku akan tetap melihat Allah. Karena Allah itu enggak pernah jauh dari hidupku. Itu yang Ayub katakan. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dia melihat Tuhan itu memihak kepadanya. Waktu saya bayangkan kata ini saudara, Tuhan memihak. Dia melihat Tuhan itu memihak kepada Ayub. Itu seperti saya membayangkan Tuhan itu tidak jauh dari hidupnya Ayub. Orang yang memihak kepada seseorang, tentunya ada relasi yang baik dari orang itu dengan orang yang akan dia bela, yang akan ada di pihaknya.
Bahkan mungkin dia akan hadir bersama-sama dengan orang itu yang akan menjadi pihaknya. Tahukah Anda kalau Ayub berkata, aku akan melihat, mataku akan melihat Tuhan memihak kepadaku. Itu artinya walaupun Anda sedang akan menghadapi yang namanya kematian, Tuhan gak pernah jauh dari hidup Anda. Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Tuhan akan dekat dengan kita. Karena itu sekali lagi yang kedua ini Ayub lakukan. Dia bisa tetap tenang dan dia bisa tetap fokus. Matanya memandang kepada Tuhan. Matanya melihat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak akan ada yang tahu di antara kita kapan akan kembali kepada Tuhan. Namun satu hal yang saya ingin Anda simak baik-baik dari firman Tuhan pagi ini. Anda harus memilih untuk tidak takut menghadapi semuanya itu. Karena Anda punya pengakuan yang tidak berubah tentang Tuhan. Anda harus siap dan tetap tenang dan fokus. Supaya apa? Supaya Anda bisa benar-benar ngerti saudara bahwa kematian tidak akan pernah memisahkan Anda dari Tuhan. Itu hanya memisahkan tubuhmu yang fana dengan roh dan jiwamu. Tetapi roh dan jiwamu akan kembali kepada Tuhan. Engkau akan dekat dengan Tuhan senantiasa. Biar firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita alasan yang pertama untuk kita bisa tetap tenang dan fokus. Kita akan masih mendengarkan di minggu kedua, 3, 4, dan 5. Alasan-alasan yang lain yang akan membuat kita bisa tetap tenang dan fokus. Dan saya berharap minggu ini Anda mengalami kemenangan. Anda tidak akan mengalami ketakutan. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan pujian, ku tidak takut, sebab engkau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Sambil engkau mempersiapkan perjamuan kudus yang ada di rumahmu masing-masing. Haleluya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik akan menyanyikan lagu ini. Apakah kita sungguh menyanyikan lagu ini dari dalam hati kita? Apakah hati dan mulut kita mengatakan hal yang sama? Bahwa kita tidak takut. Adalah sebuah pilihan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa tidak mengalami ketakutan. Sebab kita punya pengakuan bahwa kita punya Yesus yang tidak pernah berubah. Dia adalah penebus hidup kita, penolong kita yang setia, yang akan memihak kepada kita.
Karena itu apapun yang saat ini sedang kita hadapi dalam hidup ini, sesulit apapun, seberat apapun rintangan yang ada di depan kita, seperti angin sakal yang menghambat laju perahu para murid Tuhan. Biar kita berkata, Yesus, aku tidak akan takut. Karena aku tahu Engkau bersama dengan aku, memihak kepadaku. Bahkan sekalipun ketika Engkau mengizinkan aku mengalami kematian, aku tahu penebusku itu hidup. Biar pengakuan ini akan terus kita lakukan, kita akui sepanjang hidup kita. Jangan hanya pada masa yang lampau kita mengakuinya, tetapi hari ini dan untuk masa yang akan datang pun kita akan tetap melakukan pengakuan yang sama. Kita tidak akan pernah berubah pengakuan kita tentang Tuhan. Mari siapkan roti di tangan kanan kita, unjukkan ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus, mari periksalah dirimu masing-masing di rumah. Jikalau engkau masih menyimpan dosa, akui, selesaikan di hadapan Tuhan. Biar persekutuan dengan tubuh Kristus ini menjadikan berkat atas hidupmu. Biar engkau mengakui dengan terbuka. Kalau engkau masih mengalami ketakutan, biar Roh Kudusnya akan memberikan kasih-Nya yang besar atas hidupmu. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita mau makan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat cawan darah Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita meminum darah Kristus, biar kita percaya bahwa darahnya akan menguduskan hidup kita, menyucikan kita, menyembuhkan seluruh kelemahan dan sakit penyakit kita. Mari kita mau percaya dengan iman, dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita mau minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyikan lagu ini kembali. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Dan sekarang kami mau berkata seperti Ayub berkata, kami tahu bahwa kami punya Tuhan sebagai penebus hidup kami, yang akan selalu memihak kepada kami. Karena itu Tuhan, biar kami tetap tenang dan tetap fokus untuk memasuki bulan yang baru ini, di minggu yang pertama ini bersama dengan Tuhan, sampai kami boleh menyelesaikannya bersama dengan Tuhan dan melanjutkan kehidupan ini terus sampai Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah menguatkan kami, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menyelesaikan semua pergumulan kami. Pada bulan yang baru ini, di bulan Agustus, kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih buat Indonesia yang sudah Tuhan tolong, yang sudah Tuhan berkati. Dengan begitu banyaknya sumber daya alam yang melimpah. Kami berterima kasih buat laut yang punya banyak ikan. Kami berterima kasih buat hutan yang penuh dengan pepohonan. Kami berterima kasih buat tanah Indonesia yang penuh dan kaya dengan emas, dengan hal-hal yang lain. Kami bersyukur untuk pegunungan di Indonesia yang begitu luar biasa. Kami bersyukur buat pemerintahan kami bersyukur buat seluruh kota, desa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kepala-kepala yang memerintah, baik itu dari sipil maupun dari kepolisian dan TNI. Kiranya tangan-Mu memberkati mereka, memberkati Indonesia. Dan tolonglah bangsa ini dan juga kota kami khususnya di Jepara ini dalam menghadapi pandemik ini. Biar tangan-Mu sendiri Tuhan yang akan bekerja, yang akan memisahkan kami dari yang lain, yang akan membuat perbedaan yang nyata antara kami dengan yang lain. Kami butuh anugerah-Mu yang baru di bulan yang baru ini Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu yang baru di bulan yang baru ini. Terima kasih. Sekali lagi kami mau memberkati pemerintahan kami dan juga bangsa dan negara ini. Sebelum kami menerima doa berkat, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian kita. Segala pujian dan hormat. Dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ingin Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan, pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini Ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menerima doa berkat, kami mau berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juli yang lalu. Engkau kiranya memberkati mereka, menolong mereka,
Di masa yang sulit ini biar iman mereka juga semakin bertumbuh. Biar pengenalan akan Tuhan juga semakin kuat dalam diri mereka. Tambahkan kesehatan, tambahkan berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup mereka semua. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Biar hidup mereka boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, tadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat daripada Bapa yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kiranya dalam minggu ini engkau selalu punya kemenangan dan tetap berada dalam jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya engkau tetap dikuatkan dalam seluruh apapun yang engkau kerjakan. Kiranya engkau tetap mengenal Tuhan dengan benar dan tetap setia dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat ini dan Kau memberkati jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Dan ketika mereka akan beraktivitas, melanjutkan kegiatan mereka bepergian, kiranya Engkau melindungi dan menjaga mereka. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Amin.